Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya Silakan, tentang definisi puasa itu kalau menurut istilah apa Pak Ustadz? Puasa menurut istilah ini adalah menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, baik makan ataupun minum, dan juga bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan memakai niat dan dengan syarat-syarat tertentu. Itulah puasa. Jadi tidak boleh puasa contoh dari terbit matahari hingga jam 12 siang, karena itu belum terbenam matahari. Jadi harus full jami'an nahar, seluruh waktu siang, gitu puasa. Itu sejak kapan Pak Ustadz kita ini diwajibkan berpuasa gitu ya? Ini pertama-tama permulaannya. Jadi diwajibkan puasa itu adalah ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Itu tanggal 10 Sa'ban, hari Senin. Itulah pertama kali turun ayat mengenai kewajiban untuk puasa Ramadan. Memang kalau puasa itu telah disyariatkan kepada umat terdahulu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian. Jadi umat terdahulu juga sama puasa tapi beda caranya mungkin. Tapi ini maksudnya mungkin paling itu puasa Ramadan ya, yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi mula-mula tahun kedua hijrah itu. Nah itu kalau puasa ini pada siapa saja Pak Ustadz ini diturunkannya? Apakah hanya kepada umat Islam zaman dahulu itu? Umat-umat terdahulu, maksudnya kepada umat-umat Nabi terdahulu itu ya kepada umat Islam. Umat Islam semuanya ya. Jadi tidak sah puasa kalau tidak beragama Islam, mesti harus Islam. Tapi panggilannya ya di dalam Al-Quran itu hanya kepada orang yang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi harus beriman dulu gitu kewajibannya. Jadi kalau tidak beriman ya kayak masih ayat itu masih universal ya. Kalau universal panggilannya nas, manusia saja, seluruh gitu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia ya, yang beriman, yang kagak beriman juga. Tapi kalau puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi diwajibkan pada orang yang beriman. Gitu. Itu Pak Ustadz, itu puasa itu untuk apa? Itu diwajibkan kepada kita itu fungsinya. Nah, ini fungsi daripada puasa. Jadi sebetulnya Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sayang kepada kita. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama hikmahnya adalah puasa untuk kesehatan kita. Jadi kata Nabi, sumu tasihu, engkau berpuasalah, niscaya kau akan sehat. Jadi kalau Pak Ali ingin sehat harus rajin berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi hikmah daripada puasa itu adalah untuk kesehatan. Biar kita sehat maka harus puasa. Bayangkan saja oleh Pak Ali, kalau sekiranya satu mesin gilingan padi tidak diistirahatkan, terus menggiling setiap hari setiap saat ya, tidak diistirahatkan, bagaimana yang terjadi? Mungkin akan rusak. Ya, bagian elemen-elemen yang lainnya gitu mungkin ada yang rusak. Karena apa? Tidak didinginkan, tidak diistirahatkan. Begitupun dalam perut manusia, setiap hari menggiling makanan. Coba berapa ya kuintal ya kalau kita hitungnya, satu hari saja mungkin setengah kilo, kali setahun ya sudah berapa karung yang digiling oleh perut kita. Nanti kalau tidak diistirahatkan terus menggiling, akan timbullah berbagai penyakit-penyakit. Maka kata Allah harus berpuasa. Istirahatkan perutmu selama 1 bulan di bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Nah itulah. Nah, kalau ditinjau dari yang lainnya tentu ada nilai-nilai yang lain pun ada hikmah daripada puasa itu. Seperti siang ini Pak Ustadz ya, ini
tenggorokan saya terasa haus, perut juga Sama saya juga. lapar. Tapi mungkin kalau maaf ya, mungkin sebetulnya banyak yang tiap hari itu kejadiannya begini ya. Kita mungkin hanya bulan Iya. Ramadan saja, Pak Ustadz ya. Itu bukan hanya saja puasa saja. Maka kata Nabi, kamin saimin laisa lahu min siyami ilal juwal. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi hanya menahan lapar saja dan dahaga, tidak memperhatikan nilai-nilai apa yang ada pada puasa tersebut. Apa nilai dari puasa tersebut? Mengajarkan rasa dedeng belas asih kepada manusia. Kita bisa merasakan lapar, haus dan dahaga waktu siang. Nah, tentu ada saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung, yang berkekurangan, si fakir dan si miskin, yang hanya satu kali makannya. Paginya makan, sorenya tidak makan. Maka harus nantiasa kita belas asih kepada sesama, bersedekah, sehingga di dalam hati ingin sekali untuk berinfak, menolong kepada sesama. Tapi target daripada puasa itu sebetulnya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi sifat orang yang bertakwa dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang selalu berinfak baik ketika sarra lapang, wad-dharra ketika sempit. Jadi bukan hanya saja ketika kita lapang banyak berkecukupan, tapi wad-dharra, orang yang bertakwa itu jangan malu bersedekah kita sedikit. Kadang orang itu malu, izin masihkan ke di jalan 2.000 rupiah, jangan malu kita ya. Ageng hente sakedit hente itu rugi luar biasa, kehalangan najalmi sok era lamun mere saeutik. Tahu padahal sedekah itu ya, kalau kita bersedekah itu uang contoh 10.000 rupiah ketika kita berkekurangan, itu pahalanya ya lebih utama ketimbang kita bersedekah 1 juta rupiah ketika kita berkekurangan. Ya itulah. Alhamdulillah Pak Ustadz, pencerahannya sangat bermanfaat sekali. Semoga kami semua termasuk pemirsa yang ada di rumah ini bisa mengamalkan. Amin 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 ya robbal alamin. Ini cuma ngobrol yang ringan, ngabuburit saja di puncak Pondok Pesantren Gunung Cupu nih, di Jalan Pangeran Santi nomor 100 Kabupaten Sumedang. Semoga kita semua pemirsa di bulan suci Ramadan kali ini diberikan kesehatan, Amin. diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan dan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.